Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdul Rafiun bersama Red Apple yang selalu istiqomah mendukung channel Abdul Rafiun channel ini. Di video kali ini yang akan kita bahas adalah tentang mudahnya menyelesaikan soal-soal eksponen. Kenapa saya angkat judul ini? Karena setelah saya mengupload video sebelumnya terkait dengan eksponen dan sifat-sifatnya, muncul beberapa pertanyaan yang banyak sekali masuk ke WA saya menanyakan beberapa penyelesaian dari soal-soal serta sifat-sifat yang berkaitan dengan eksponen. Untuk itu, video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya yang masih membahas tentang masalah eksponen atau perpangkatan. Oke, kita mulai saja jawaban atau saya bahas secara umum saja pertanyaan-pertanyaan dari yang telah masuk ke WA saya. Ini mudah-mudahan sudah bisa mewakili. Nomor 1, tentukan nilai P sedemikian sehingga persamaan berikut tepat, yaitu X pangkat 3 kali X pangkat P sama dengan X pangkat 7. Kita jawab. Untuk soal ini tentunya masih sangat mudah sekali. Karena ini kita hanya membutuhkan penerapan dari sifat pertama dari sifat-sifat eksponen yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Maka kita selesaikan X pangkat 3 kali X pangkat P sama dengan X pangkat 7. Ini lihat, ya, jadi fokusnya itu selalu ke bilangan pokoknya. Kalau bilangan pokoknya ini sudah sama, maka ini enak saja langsung kita terapkan sifat yang pertama. Maka X pangkat 3 tambah P sama dengan X pangkat 7. Karena bilangan pokoknya sudah sama dan yang ditanyakan di soal adalah nilai P, dan nilai P itu ada di pangkat atau eksponennya, maka fokus kita adalah di pangkatnya ini. Ya. Sehingga ini kesamaan pangkat, ya, ini namanya kesamaan pangkat 3 tambah P sama dengan 7. Kesamaan pangkatnya kita buat seperti ini, 3 tambah P sama dengan 7. 3 tambah berapa hasilnya? 7, atau P sama dengan 7 kurang 3, sehingga nilai P itu sama dengan 4. Ya. Untuk soal ini nilai P-nya sama dengan 4. Oke, mudah saja kan untuk soal nomor 1 ini hanya melakukan penerapan sifat yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua yang agak rumit sedikit. Tentukan nilai P sedemikian sehingga persamaan berikut tepat, yaitu 4pi dipangkatkan P sama dengan 2 pangkat 4pi kali 4pi pangkat 2. Nah, ini kita jawab. Ini kita gunakan sifat yang ketiga dan keempat. Jadi saya tulis ulang kembali soalnya, 4pi dipangkatkan P sama dengan 2 pangkat 4 kali pi kali 4pi pangkat 2. Ini berdasarkan sifat yang keempat, ini bisa kita buat 4 ini saya jadikan 2 pangkat 2. Kenapa saya buat seperti ini? Supaya nanti bilangan pokoknya sama semua. Ya, saya ambil yang rendah saja, bilangan pokok yang rendah. Saya samakan yang tinggi ini ke yang rendah, saya uraikan, ya. Jadi 4 itu sama dengan 2 pangkat 2, atau 2 pangkat 2 itu hasilnya 4, tidak merubah nilainya. Pi dipangkatkan P sama dengan 2 pangkat 4pi, ya, 4 ini juga saya rubah menjadi 2 pangkat 2 pi pangkat 2. Jadi alasannya tadi kenapa dirubah? Ya, supaya kita samakan bilangan pokoknya untuk memudahkan operasi selanjutnya. Nah, berdasarkan sifat yang keempat, maka ini 2 kali 2pi, pi-nya ini didistribusikan langsung kali pi pangkat P sama dengan 2 pangkat 4 pi kali 2 pangkat 2 pi pangkat 2. Oke, sekarang kita fokus di karena P-nya ini ada di bilangan pokok 2 juga ada di bilangan pi, ya, maka saya ambil yang alternatif yang pertama, saya ambil yang bilangan pokoknya 2. Maka 2 pangkat 2pi sama dengan 2 pangkat 4 tambah 2, ya. Ini 4 tambah 2 yang ini, yang bilangan pokoknya sama 2. Ya, ini karena sudah sama-sama 2, maka 4 tambah 2. Ini 2 pangkat 2pi. Maka 2p sama dengan 6. 6 dari mana? 4 tambah 2. 2p mana ini? Ini fokusnya kita ke pangkatnya saja, karena
bilangan pokoknya sama, maka kita hanya menghitung pangkatnya saja. 2P sama dengan 6. P sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Nah, itulah jawaban dari soal nomor 2 ini. Jadi nilai P-nya yang tepat itu adalah P sama dengan 3. Nah, apakah ada cara lain? Oh, ada. Lebih simpel malah. Ya. Cara lain seperti ini. Atau dari sini, dari yang pertama ini, dari soal ini, kita fokusnya, tadi kan fokusnya di bilangan pokoknya yang 2. Nah, sekarang kita fokus di bilangan pokoknya pi. Ya, pi. Nah, dari sini kita peroleh yang ini. Jadi, pi pangkat P. Nanti kita fokus di pi juga. Pi, ini pi pangkat 1, ini pi pangkat 2. Sehingga saya tulis di sini. Pi pangkat P sama dengan pi pangkat 1 tambah 2. Pangkat satunya ini dari mana? Dari sini. Sini atau sini. Ya. Pangkat 1, bilangan yang pangkatnya 1 ini tidak perlu dituliskan pangkatnya. Jadi, pi pangkat P itu sama dengan pi pangkat 1 tambah 2. 2 ini dari sini. Dari ini. Karena dia bukan 1. Ya. Selain 1 maka dituliskan. Ini tadi 1 dari sini. Ini tidak perlu dituliskan, tapi sebenarnya di sini ada 1. Nah, sekarang fokus kita adalah karena bilangan pokoknya sudah sama, yaitu sama-sama pi, maka fokus kita adalah di pangkatnya. P sama dengan 3. 3 dari mana? 1 tambah 2. Jadi, cara yang kedua ini lebih sederhana. Ya. Jadi, ini tergantung kita melihatnya dari bilangan pokok mana dulu. Yang pertama tadi kita lihat dari bilangan pokoknya 2. Yang kedua ini kita lihat bilangan pokoknya di pi. Oke, lanjut nomor 3. Sederhanakanlah bentuk eksponen berikut. 2 pangkat 8 per 6 pangkat 3. Maka kita coba jawab. 2 pangkat 8 per 6 pangkat 3. Ini kita gunakan sifat yang kelima. Ya, sifat yang kelima. Maka 2 pangkat 8 ini karena ini bilangan pokoknya tidak sama, yang di atas 2, yang di bawah ini 6. Maka kita uraikan yang tinggi ini, yang banyak ini, yang lebih besar ini ke yang lebih rendah. Jadi 6 itu bisa saya uraikan menjadi 2 kali 3. Jadi 2 pangkat 8 per 2 kali 3 dipangkatkan 3. Langsung saja kita gunakan sifat yang keempat. Untuk menyelesaikan yang ini tadi, ya, 2 pangkat 8, ya, 2 pangkat 8 per 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Nah, kita kembali ke sifat yang kedua, yang sama, ini kan sudah sama bilangan pokoknya, ini 2 dengan 2. Sekarang kita kembali ke sifat yang kedua. Maka 2 pangkat 8 per 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 itu bisa saya rubah menjadi 2 pangkat 8 kurang 3 per 3 pangkat 3. Loh, kenapa kurang 3? Karena tadi ini positif, di sini positif 3. Kan kita operasikan dengan yang atas ini, ya. Maka dia yang tadinya positif berubah menjadi negatif. Jadi 2 pangkat 8 kurang 3. Nanti sebaliknya juga, jika di sini negatif, jika ini kita pindahkan ke atas, maka akan menghasilkan berubah tandanya menjadi positif. Jadi 2 pangkat 8 kurang 3 per 3 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 5 per 3 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu sama dengan 32, kemudian 3 pangkat 3 itu sama dengan 27. Nah, hasil sederhananya adalah ini 32 per 27. Intinya apa tadi? Bahwa jika bilangan pokoknya berbeda, maka yang besar ini kita uraikan supaya arahkan ke yang kecil ini. Oh, ternyata 6 itu bisa saya uraikan menjadi 2 kali 3. Oke. Itu ya. Mudah kan? Sudah paham untuk soal nomor 3 ini? Kita lanjut ke soal nomor 4. Sederhanakanlah bentuk eksponen berikut. Ya, 2x pangkat 3 kali y pangkat min 1 per 3y pangkat min 2 kali x pangkat 2 dipangkatkan 3. Di mana x tidak boleh sama dengan 0 dan y juga tidak sama dengan 0. Ini syarat ya. Yang ini syarat bukan soal. Jadi tidak boleh sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 maka 0 pangkat 3 kan? Nah, sudah hasilnya 0. 0 per 0 kan?
Ini juga Y kita ganti 0, Y 0 pangkat min 2 kan 0 juga. Maka ini 0 bagi 0 itu hasilnya tak terdefinisi atau tak terhingga. Maka ini muncul syarat ini, X tidak boleh sama dengan 0, Y tidak boleh sama dengan 0. Oke, kita jawab. Saya tulis kembali soalnya, 2X pangkat 3 kali Y pangkat min 1 per 3Y pangkat min 2 kali X pangkat 2 dipangkatkan 3. Ini kita gunakan sifat yang ketiga dan keempat. Jadi 2, ini 2 pangkat 3, pangkat 3-nya dari mana? Dari sini ya. Kemudian X pangkat 3 kali 3 dari mana? Dari 3-nya yang ini ya. Kemudian Y pangkat min 1 nah di sini kali 3. Ya, kali 3 dari sini juga. Nah, sekarang kita ke penyebutnya. 3Y pangkat min 2 X pangkat 2. 3 pangkat 3 hasilnya. 3 dipangkatkan 3 yang ini. Jadi 3 pangkat 3. Y pangkat min 2 kali berarti Y pangkat min 2 kali 3. Jadi 3 ini nanti milik semuanya ini. Milik yang ini, milik ini, milik ini. Milik yang atas dan milik yang bawah. Atau milik pembilang dan penyebutnya. Itu intinya seperti itu ya. Kemudian X yang tadinya X pangkat 2 menjadi X pangkat 2 kali 3. 3 ini dari mana? Dari yang ini ya. Oke, jelas. Sekarang kita sederhanakan lagi sama dengan 8 ya. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. X pangkat 3 kali 3 itu 9. Y min 1 kali 3 itu adalah min 3. 3 pangkat 3 itu adalah 27. Kali Y pangkat min 6. Min 6 dari min 2 kali 3. Kali X pangkat 6. Ya, 2 kali 3. Oke, lanjut. Kita sederhanakan. Sama dengan 8 per 27. Ini kita tidak bisa sederhanakan lagi. Tidak ada faktornya. Atau tidak bisa saling membagi. Maka ini kita biarkan saja 8 per 27. Sekarang kita fokus ke sini. X yang bilangan pokoknya sama X. Maka kita kumpulkan menjadi 1. X pangkat 9 kurang 6. Artinya yang ini tadi, yang tadinya positif seperti soal sebelumnya, kita satukan dengan ini sifat yang kedua, ya, lihat di bukunya sifat yang kedua, berarti itu 9 kurang 6. Kali Y pangkat min 3, ya, min 3 ini, tambah 6. Y pangkat min 6, begitu ini kita pindahkan ke atas, ya, maka menjadi positif. Y pangkat min 3 tambah 6 pernya ini yang panjang ini sudah tidak ada lagi karena ini sudah pindah ke atas, ini juga pindah ke atas. Yang pernya tersisa tadi adalah 8 per 27. Maka sederhananya adalah 8 per 27 X pangkat 3 kali Y pangkat 3. 9 kurang 6, 3. Min 3 tambah 6 sama dengan 3. Yaitu jawaban soal nomor 4. Ya. Semoga sudah bisa mewakili beberapa pertanyaan yang masuk tadi. Kita lanjut ke soal yang kelima, yang terakhir mungkin ini. Ya, jika X sama dengan 4 dan Y sama dengan 9, maka nilai dari Y akar Y kurang X pangkat 2 akar X tambah 25. Ini sengaja saya sudah munculkan bilangan akarnya. Ya, memang perpangkatan dan akar itu nanti pembahasannya sama. Ya, pembahasannya sama. Jadi setelah kita belajar perpangkatan ini, nanti akan kita belajar akar. Ini sengaja saya munculkan di sini supaya menjadi pengetahuan awal buat kita semua. Maka ini kita jawab langsung saja. Y akar Y kurang X pangkat 2 akar X tambah 25. Langsung kita substitusikan, ganti Y nya dengan 9 ya. 9 akar 9 ya kurang X nya ini kita ganti dengan 4 ya. Jadi 4 pangkat 2 akar 4 ya, di sini akar X ya, akar 4 tambah 25 sama dengan 9. Akar 9 itu sama dengan 3 kurang 4 pangkat 2 itu 16, akar 4 itu 2 tambah 25. Hasilnya adalah 27 kurang 32 tambah 25. Sama dengan
Min 5 tambah 25, ya 27 kurang 32 itu hasilnya min 5. Ditambah 25 hasilnya sama dengan 20. Oke, saya rasa cukup ya untuk pembahasan soal-soal eksponen ini yang berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di WA saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Sebelum saya akhiri, silakan diklik tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya agar mendapatkan notifikasi pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Terima kasih, saya Abdul Rafiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.